Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di atas canggihwan kuno yang kacau, suara gemuruh terus berlanjut. Dari kejauhan, kekosongan di kuartet penuh dengan peperangan, tetapi pergerakan di bawah adalah yang terbesar, dan sekelompok orang yang masih dalam keadaan agresif kewalahan oleh serangan mereka sendiri karena boneka Zixuan, membalikan posisi, dan mereka berubah menjadi potongan-potongan kabut darah. Akibatnya, gelombang besar serangan menyapu. Hampir 10.000 kultivator mati, lebih dari 90%, dan sisanya kurang dari 10%, dan lebih dari setengahnya cacat di tempat. Hanya beberapa sosok orang yang lolos. Gerakan sebesar itu menyebabkan orang-orang di kuartet terkejut, dan menoleh dengan sepasang mata. Apa yang terjadi? Leluhur Zheng yang tampak muram di sini, melihat apa yang terjadi. Sedetik yang lalu, mereka semua di atas langit melakukan kekuatan magis untuk menyerang Ye Chen yang berada di bawah. Dalam kepanikan ini, semua orang yang menyerang tiba-tiba di bawah dan terkena serangan sendiri. Itu jurus gadis di sebelah anak itu. Di sini, Tai Yi memandang Zixuan di sebelah Ye Chen. Tai Yi adalah yang paling dekat untuk melihat yang paling jelas. Itu adalah kekuatan sihir yang sangat tidak masuk akal. Kekuatan magis misterius yang bagus. Dan Chen melihat ke sana dengan kaget. Siapa wanita itu? Sangguan Han Yu juga menaruh mata indah mereka pada tubuh Zixuan. Ketika mereka melihat penampilan duniawi, mereka bahkan memiliki perasaan aneh di hati mereka. Ye Chen iblis mati kau. Dengan perkataan dingin, Ling Zhen pertama kali menyerang Ye Chen. Lawanmu adalah aku. Utian Xuanzhen mendengus dingin dan melangkah di depan Ling Zhen. Tembakannya adalah kekuatan supernatural. Begitu Ling Zhen bergegas, dia diguncang oleh telapak tangan Wutian Xuanzhen dan mundur. Seperti leluhur Zheng Yang dan leluhur Qing Yun pada dasarnya diblokir oleh lawan mereka dalam kehampaan. Pada saat ini, terutama Tong Xuan, wajahnya paling jelek, karena Yin Ziping masih di tangan Ye Chen, serta token Sekte Heng Yue, dan peta Kyushu Xuantian. Ketiganya secara acak jatuh di tangan Ye Chen. Untuk Heng Yue, ini pukulan besar. Hanya saja Tong Xuan akan menyerang Ye Chen, tetapi dia dipotong oleh kapak besar dari Men San. Kemudian, kurang dari 3 detik setelah gencatan senjata, perang dimulai lagi. Tidak seperti sebelumnya, kali ini adalah Kakezuge, menghentikan leluhur Zheng Yang. Kakezuge tidak membiarkan mereka mendekati Ye Chen, untuk memberi Ye Chen waktu untuk melarikan diri. Jika tidak, begitu banyak orang kuat yang mengejar Ye Chen. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Ye Chen dalam keadaan lemah sekarang, bahkan di puncaknya, itu tidak cukup untuk mati. Melihat Ye Chen lagi, perawakannya berdiri kokoh di langit, tetapi Zixuan di sampingnya sangat pucat, dan kecemerlangannya hampir musnah. Tampaknya untuk mengerahkan kekuatan gaib, dia juga membayar harga yang menyakitkan. Bunuh. Ratusan sosok di bawah meraung dan dengan cemberut menyerang Ye Chen. Kali ini, mereka belajar menjadi pintar. Sebaliknya, mereka bergegas dengan pedang di tangan mereka sendiri, atau mereka akan terlibat dalam kekuatan magis aneh itu lagi, dan mereka mungkin akan mati di tempat. Melihat ini, Zixuan segera meraih lengan Ye Chen, berbalik, dan melangkah ke atas 100 kaki. Di belakang Ye Chen, ratusan sosok saling mengejar, dan setiap wajah tampak seperti iblis. Meskipun jumlahnya tidak menakutkan seperti hampir 10.000 orang sebelumnya,
kultivasi mereka tinggi, dan ada lebih dari 10 orang tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Apa kamu bisa melakukannya Zixuan? Di depan, Ye Chen ditarik oleh Zixuan tidak bisa membantu tetapi melirik ke belakang, dan menatap Zixuan yang pucat. Adapun kata-kata Ye Chen, Zixuan meninggalkannya tanpa terdengar, dia berjalan dengan gerak kaki misterius, dan dia sangat cepat. Dia melintasi langit seperti pelangi. Segera, raungan datang dari kehampaan di depan. Kemudian, itu adalah awan kabut yang berjatuhan, seperti ribuan tentara dan kuda yang berlari kencang di langit, berguling-guling dengan roh pembunuh yang mengerikan. Saat berikutnya, Ye Chen melihat sosok yang luar biasa, baik mengendarai pedang terbang, atau mengendarai binatang roh, dan kegelapan itu seperti air pasang. Pasukan cabang ketiga Sekte Zhengyang. Kulit Ye Chen jelek sesaat, karena Ye Chen mengenali bahwa pemimpin cabang ketiga Zhengyang adalah Pang Tong, yang pernah melihat orang ini sebelumnya. Selain itu, di sini paling dekat dengan cabang ketiga Zhengyang. Meskipun Ye Chen berharap bahwa pasukan cabang ketiga Zhengyang akan datang untuk mengepung, Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa mereka akan datang begitu cepat. Untuk membunuhku, pertempuran ini terlalu besar. Ye Chen mencibir, dan pasukan cabang hanya akan dikirim selama perang. Sekarang Ye Chen merasa sangat terhormat begitu banyak orang ingin membunuhnya. Bunuh. Pang Tong adalah yang tercepat, memegang pedang berkepala hantu di tangannya dan menabrak kehampaan. Zixuan membawa Ye Chen bersamanya. Berbahaya untuk melewati penusukan, dan kemudian dia menghilang. Oke, melihat Zixuan dan Ye Chen menghilang, Pang Tong mengerutkan kening. Iya. Ye Chen hanya merasa angin di telinganya terus-menerus dan menyilaukan. Daripada Zixuan terbang bersamanya, lebih baik Zixuan membawanya untuk melompat dan melangkah keluar untuk mencapai jarak ribuan kaki. Pergerakan ruang besar. Ye Chen dalam keadaan pikiran lagi, terkejut dengan cara Zixuan. Ini menyusut menjadi beberapa inci. Kakek naga berbisik di benak Ye Chen. Ini adalah metode rahasia ruang, yang dapat menyusut ribuan mil menjadi 1 inci, kamu harus mengerti. Sangat luar biasa. Ye Chen mendengarnya dengan jelas, kekuatan magis yang begitu besar, itu pasti trik magis. Hentikan mereka. Saat Ye Chen terkejut, kemarahan Pang Tong terdengar tiba-tiba. Pasukan Aula cabang ketiga kewalahan, dan langit serangan datang pada saat bersamaan. Ya, Zixuan menarik Ye Chen dengan tangan, dan dia meledak beberapa ribu kaki, sebelum pasukan cabang ketiga Sekte Zhengyang merespons, Zixuan melangkah keluar dan bergerak lagi. Berkedip menghilang lagi. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari 3 detik, Zixuan memimpin Ye Chen melewati pasukan Aula ketiga Sekte Zhengyang dan keluar dari pengepungan. Namun, begitu sering metode misterius menyusut menjadi inci telah membuat seluruh tubuh Zixuan hampir musnah. Keadaannya sangat aneh, dan dimungkinkan untuk berubah kembali menjadi boneka kapan saja. Brengsek. Segera, ada kemarahan di belakangnya. Di tempat, mereka yang mengejar Ye Chen dan pasukan cabang ke-9 Sekte Zhengyang langsung bergabung ke satu tempat, dan sangat mengejar Ye Chen. Di sini, Zixuan sekali lagi melangkah ke hamparan pegunungan dengan kekuatan magisnya. Mengubah dunia menjadi debu. Segera, bisikan lembut Zixuan terdengar, dan Zixuan dan Ye Chen terbang ke pegunungan dan menghilang. Tempat apa ini? Kejutan Ye Chen terdengar di sudut pegunungan. Pada saat ini, Ye Chen melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ini adalah ruang dunia debu yang aku buka. Selain itu, Zixuan berbisik,
kita sekarang berada di sebutir pasir. Sangat tergantung. Ye Chen terkejut, dan sekali lagi mengejutkan cara Zixuan. Pada saat ini, tidak ada yang akan berpikir bahwa Ye Chen dan Zixuan bersembunyi di sebutir pasir. Ini adalah kekuatan magis yang hebat melawan langit. Setelah sehari, pasir dan debu akan dibuka. Zixuan berbicara lagi, dan ada sinar darah dengan cahaya di sudut mulutnya, dan seluruh tubuhnya redup hingga ekstrim pada saat ini. Terima kasih. Ye Chen memandang Zixuan dengan ekspresi aneh. Ada sedikit senyum di sudut mulut Zixuan, tapi dia sedikit mengangkat lengan giok, dan tangan giok dengan lembut menyentuh wajah Ye Chen, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh saat ini. Ye Chen tampak sedikit terkejut. Kaisar Huang, Zixuan tertawa, matanya menjadi kabur, dengan perubahan, kesedihan, kelembutan, kesedihan, dan nostalgia di pipinya. Apa, Kaisar Huang? Meskipun suara Zixuan rendah, Ye Chen mendengarnya, dan hatinya sangat tergerak. Kaisar Huang, pemilik tubuh kaisar kuno terkuat dalam sejarah, pernah berperang melawan 5 kaisar sendirian, dan menghabiskan tetes darah suci terakhir. Ye Chen memikirkan legenda tentang Kaisar Huang yang dikatakan kakek naga. Pada saat ini, ketika Ye Chen mendengar nama itu dari mulut Zixuan, bagaimana mungkin Ye Chen tidak terkejut? Bagaimanapun, tangan giok Zixuan sama sekali tidak menyentuh wajahnya, dan dia mengangkat dirinya ke udara. Pada saat ini, seluruh energi di tubuhnya benar-benar dimusnahkan, dan penampilannya menjadi mumi pada saat yang sama, matanya sangat kosong, berdiri di sana, tidak bergerak, seperti mayat. Zixuan. Ye Chen memanggil ragu-ragu, tetapi tidak mendapat jawaban. Dan, telah berubah kembali menjadi boneka. Ye Chen berbisik, dan mencoba memberi perintah pada Zixuan. Segera, Zixuan, yang diperintahkan untuk bertindak, benar-benar menjadi boneka lagi. Tiba-tiba, Ye Chen membuka mata roda abadi dan menatap Zixuan, berharap menemukan beberapa petunjuk darinya. Segera, Ye Chen menemukan setetes darah di jantung Zixuan, bersinar dengan esensi berwarna-warni samar, tetapi itu memberi orang semacam getaran dari hati, yang membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Segera, Ye Chen menarik kembali pandangannya, dan mata roda abadi masih menyengat. Pengintipan mata roda abadi menyentuh larangan. Zixuan, apa sejarahmu? Ye Chen mengerutkan kening dan menatap Zixuan di depannya. Meskipun Zixuan tertidur lelap, dia lebih misterius dan kuat daripada siapapun yang pernah dilihatnya. Kakek naga apa tahu asal-usulnya? Ye Chen memanggil kakek naga. Kakek Nafa berkata, ada jejak kekuatan kaisar yang tersembunyi dalam tetesan darah itu, jadi prediksiku benar, dia seharusnya menjadi satu-satunya permaisuri Donghua Yuesang di antara 130 kaisar Xuan Huang yang menjadi kaisar sebelum usia 5000 tahun. Sangat tergantung. Ye Chen terkejut. Benarkah? Ye Chen memandang kakek naga dengan tatapan tidak percaya. Setiap kali aku terlibat dengan kaisar, kapan aku bercanda? Kakek naga menggaruk kumis naga. Ketika dia menyebut Kaisar Huang, dia menatap matamu dengan sangat aneh, kemungkinan besar itu adalah gumpalan sisa jiwa atau setetes darah permaisuri Donghua Yuesang, setelah melalui pengendapan ribuan tahun itu menciptakan kebijaksanaan spiritual. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Lalu apa hubungannya permaisuri Donghua Yuesang dan Kaisar Huang dan juga dengan tubuh suci kuno milikku? Kakek naga menjawab, kamu buta, tidak bisa melihat sorot matanya kepadamu, kamu adalah orang yang permaisuri Donghua Yuxiang percaya.
Jika ada di surga dan dunia, kamu dapat dengan mudah menemukan legenda yang diketahui semua tentang mereka. Kaisar Donghua Yuesang adalah kecantikan tertinggi. Jika tidak ada Kaisar Huang, Kaisar Donghua Yuesang tidak mungkin menjadi seorang kaisar. Tanpa mereka, kita tidak akan berada di tempat kita hari ini. Apa tidak ada kita hari ini? Ye Chen tiba-tiba berkata, apa maksudmu? Kakek naga menjelaskan, di masa lalu, ketika Kaisar Donghua Yuesang menghadapi petaka guntur surgawi di tingkat kaisar, dia mengejutkan kaisar yang kuat di negara asing. Ada 5 yang akan menyerang permaisuri Donghua Yuesang, Kaisar Huang untuk melindungi permaisuri Donghua Yuesang. Naik tahta, dan Kaisar Huang mengorbankan sumber tubuh kuno, dengan imbalan kekuatan tempur tertinggi, dengan paksa memblokir 5 kaisar. Pertempuran itu terlalu mengerikan, Kaisar Huang tewas dalam pertempuran. Untungnya, upaya mereka tidak sia-sia, permaisuri Donghua Yuesang menjadi kaisar, mengusir alien yang kuat, dan memberkati langit dan surga selama 90.000 tahun. Jadi, jika tidak ada Kaisar Huang dan Kaisar Donghua Yuesang di masa lalu, langit dan dunia tidak akan ada lagi, dan tidak akan ada generasi mendatang. Ye Chen bertanya, benar-benar luar biasa, apakah Kaisar Huang dan permaisuri Donghua Yuesang memiliki keturunan atau seorang anak? Kakek naga berteriak marah, hentikan omong kosongmu. Apakah kamu akan terus membicarakan hal ini denganku sepanjang waktu? Kakek naga melirik Ye Chen. Dengan upaya ini, kamu sebaiknya memulihkan cederamu sesegera mungkin. Aku lupa, Ye Chen terbangun, dan buru-buru duduk di tanah dengan lutut bersilang. Dunia ruang debu ini akan dibuka dalam 1 hari, jadi Ye Chen harus memulihkan luka-lukanya sesegera mungkin, jika tidak dia akan bertemu orang-orang kuat akan susah. Klik itu. Segera, ada suara tabrakan kerangka di ruang debu, dan ada suara guntur dan kilat robek. Ye Chen menyinkronkan tubuh pemurnian dengan jiwa pemurnian, ditambah dengan kekuatan pemulihan yang kuat dari tubuh kuno, membuatnya penuh dengan energi, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan lengan yang patah juga terlihat dengan mata telanjang. Kecepatannya semakin meningkat. Pada saat yang sama, 9 avatar di dunia bawah tanah Sekte Zeng yang terus-menerus mentransmisikan esensi bumi yang bergulir, dan 9 avatar di gurun juga mentransmisikan kekuatan bintang yang bergulir. Selain itu, tas penyimpanan Ye Chen terus-menerus terbang keluar dari berbagai pil. Pil terburuk di 3 pola. Jumlahnya tidak biasa dan besar, semua adalah pil penyembuhan. Semuanya berjalan secara metodis. Di luar, mereka yang mengejar Ye Chen berbalik satu persatu, dan setiap wajah tampak jelek seperti terong ungu. Mereka kokoh, mengejar lebih dari 80.000 miles, tapi tidak menangkap apa-apa. Ini karena Zixuan, saat Zixuan membawa Ye Chen ke ruang dunia debu, Zixuan mengorbankan 2 tubuh klon, dan orang-orang itu hanya mengejar 2 tubuh klon, kedua cahaya ilahi menghilang. Sial, siluet yang luar biasa saling memarahi dan kembali ke Changyuan kuno yang kacau. Saat ini, penyebab kekacauan di dunia adalah bekas luka perang, dan seluruh dunia hancur, tetapi ketika pasukan yang mengejar Ye Chen kembali, tidak bertarung satu sama lain. Juga seperti yang dikatakan Ye Chen, jika Ye Chen menghilang, perang mereka tidak akan ada artinya. Pentingnya keberadaan mereka adalah untuk menahan satu sama lain. Apakah Anda ingin berburu dan membunuh Ye Chen? Maaf, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Anda ingin menyelamatkan Ye Chen? Maaf,
saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Yah, pertempuran yang hebat. Ketika pasukan dari cabang ketiga Sekte Zeng yang kembali dengan wajah muram mereka, kakek Zuge menghela nafas dan memandangi leluhur tua Zeng Yang, dan mencibir, kalian para orang tua sungguh menyedihkan, ribuan orang masih tidak bisa membunuh apalagi menangkap seorang bocah. Melihat leluhur Zeng Yang lagi, mereka mengabaikan Zuge secara langsung, tetapi menatap Pang Tong, penguasa cabang ketiga Zeng Yang. Bagaimana dengan Ye Chen? Ye Chen melarikan diri, Pang Tong menunduk. Apa yang kamu makan selama ini? Menangkap bocah dengan pasukan hebat masih tidak bisa. Leluhur Zeng Yang tiba-tiba menjadi sangat marah. Untuk membunuh Ye Chen, mereka menggunakan kekuatan aula cabang ketiga. Pasukan besar seperti itu bisa membuat orang melarikan diri. Bisa membuat orang melarikan